Hai guys, kembali lagi dengan review gadget. Kali ini kita sebuah unboxing sebuah smartphone terbaru dari Xiaomi, yaitu adalah Xiaomi Redmi Note 11, di mana ini adalah HP yang baru benar-benar di-launch oleh Xiaomi di bulan Maret ini, di mana dia ini yang kita beli ini adalah varian tertingginya, yaitu varian RAM 6GB dan storage 128GB. Dan kalau kalian tertarik belinya, silahkan cek link di deskripsi video ya guys. Jadi di sini, yang menarik di sini dia menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon 680. Jadi ini adalah prosesor yang baru rilis di tahun ini. Dan bukan tahun ini sih, rilisnya tahun lalu, tapi baru benar-benar dipakai di Indonesia tuh di tahun ini ya guys. Terus kemudian dia juga punya layar AMOLED, jadi bukan Super AMOLED tapi AMOLED 90 Hz Full HD+. Kemudian di sini kalian juga dapat 33 watt Pro Fast Charging. Dan di sini kamera utamanya 50 megapiksel AI quad kamera. Kita buka saja dan nanti kita akan lihat detail spesifikasi lainnya sambil kita download ya dari dari aplikasi. Kita akan cek. Di sini kita buka. Disclaimer, ini juga kita barangnya beli sendiri, jadi kita nggak di-endorse ataupun dikasih barangnya, kita beli sendiri karena kita penasaran sebagus apa Redmi Note 11 ini. Jadi kita sebenarnya sebelumnya sudah pernah review HP dengan prosesor Snapdragon 680 dan itu memang bagus, tapi kita penasaran apakah untuk yang Redmi Note 11 juga bagus. Oh ya, di sini juga ada tambahan, dia ada NFC ya guys, jadi sudah ada NFC-nya. Terus di sini kalian dapat apa saja ketika kalian beli. Kalian dapat ada boxnya di sini. Di sini ada case-nya, nice. Ada case-nya, nice. Terus ada selamat datang, terima kasih telah memilih, bla 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 dan lain sebagainya. Ada SIM card ejector di sini. Terus di sini ada Redmi Note 11-nya. Terus di sini kalau kalian lihat di sini kalian akan dapat kepala charger 33 watt ya guys. Jadi kepala charger 33 watt pakai USB Type A dan pasti pakai USB Type C untuk chargernya ya guys. Kita bereskan dulu baru kita akan fokus ke smartphone-nya setelah ini ya. Sebentar ya guys. Oke guys, kita sudah selesai beresin dusnya. Terus di sini kalau kalian lihat sama ini spek yang ditampilkan tadi di dusnya kita sudah sebutkan. Terus kita buka saja, kita mau lihat HP-nya seperti apa. Wow. Dan ini saya sebenarnya expect-nya flat ya, tapi ternyata tidak se-flat itu, dia masih melengkung di sebelah sininya. Terus di sini kalau kalian perhatikan, kalau kalian mau lihat bagian atas, di sini ada headphone jack 3,5 mm, ada grill speaker, ada inframerah, ada mikrofon, kemudian di sebelah kanan di sini ada volume up, volume down, ada fingerprint scanner sama tombol power, kemudian di bagian bawah ada speaker, jadi speakernya stereo atas bawah, ada USB Type C, kemudian ada mikrofon. Terus di bagian kiri di sini ada SIM tray, jadi kita keluarkan aja SIM tray-nya. Kita mau lihat SIM tray-nya seperti apa. Di sini kita lihat SIM tray-nya 2+1, nice. Terus kamera belakangnya di sini ada 50 megapiksel. Terus ada kamera ultra wide-nya setahu saya. Terus kemudian di sini ada depth sensor sama macro sensor biasanya. Cuma ya itu kalau nggak salah 2 megapiksel, 2 megapiksel. Kita akan nyalakan dulu, nanti setelah ini kita akan setup terlebih dahulu, baru nanti kita akan kembali buat tunjukkan kepada kalian sisa storage-nya. Dan habis itu kita akan tunjukkan kepada kalian untuk pakai aplikasi untuk lihat detail spesifikasi yang lebih lengkap mengenai smartphone ini. Sebentar ya guys. Oke guys, kita sudah selesai setup untuk Google account-nya, kita belum install aplikasi. Jadi ini secara default, kalau Redmi Note 11, kalau kalian perhatikan, dia sudah menggunakan MIUI 13. Dan di sini kalau kalian perhatikan storage-nya sudah kepakai 29GB, berarti kalian bisa expect kalian punya storage sekitar 98-97GB-an. Kalau kalian varian 64GB, berarti kalian tinggal kurang lebih setengahnya ya guys, jadi itu cukup besar juga. Kemudian di sini dia masih menggunakan Android versi 11, agak disayangkan aja sih dia masih menggunakan Android versi 11 dengan security-nya di 1 Januari di 2021. Jadi dia masih belum menggunakan Android 12 padahal sekarang sudah keluar Android 13 beta. Itu sangat disayangkan ya. Ini Android security-nya di 1 Januari 2022. Jadi termasuk cukup baru untuk security update-nya. Kita akan download beberapa aplikasi terlebih dahulu baru kita nanti akan bahas detail spesifikasi lebih lengkapnya mengenai HP ini. Sebentar ya guys. Oke guys, kita sudah download beberapa aplikasi. Kita akan mulai dari aplikasi AIDA 64 terlebih dahulu. Kita mau lihat dari sisi sistemnya, dia menggunakan RAM 6GB benar dengan free RAM-nya itu 2,7GB. Kemudian storage-nya yang benar-benar free buat kita pakai ternyata di 91GB.
Dan ini yang menarik nih. Nah, Bluetooth versinya masih menggunakan Bluetooth versi 4 Plus. Sangat disayangkan sekali ya, Xiaomi biasanya memberikan spek yang all out, tapi di sini dia menggunakan Bluetooth versi 4 Plus, sebenarnya paling nggak Bluetooth versi 5 lah. Ini 4 Plus. Dan kemudian kita lihat dari CPU-nya sendiri, dia menggunakan di sini Qualcomm Snapdragon 680, seharusnya sesuai dengan speknya dari Redmi Note 11, nanti kita akan coba lihat dari aplikasi lain. Terus kita mau lihat dari sisi displaynya terlebih dahulu. Displaynya di sini dia Full HD Plus, 409 dpi, 60 Hz karena mereka harus aktivasi terlebih dahulu. Nah, ini selalu yang agak dalam tanda kutip perlu diperhatikan oleh Xiaomi. Dia mengkirakan 90 Hz, kalau user awam dia tidak tahu tuh bedanya gimana cara aktivasinya. Itu harus disetting nih. Nanti saya akan tunjukkan juga kepada kalian. Kemudian untuk baterainya sendiri dia di 5000 mAh, benar di 5000 mAh. Kemudian di Android-nya sendiri menggunakan Android 11. Tadi saya sudah bilang menggunakan security update di 1 Januari 2022. Kemudian di sini juga kita mau lihat secara kamera belakangnya. Kita mau lihat secara kamera belakang di sini kedeteknya di 13 megapiksel dan kamera depannya 13 megapiksel. Jadi kemungkinan itu adalah interpolasi atau misalnya pembesaran dan lain sebagainya. Di sini kedeteknya seperti itu ya guys. Terus kita mau lihat untuk sensor box-nya. Kita mau pastikan terlebih dahulu. Untuk sensor box dari Redmi Note 11 ya guys. Sensor box-nya lengkap ya guys, jadi ada accelerometer. Kita mau lihat ini apakah oke, ternyata oke. Terus hardware-nya juga oke, dari light sensornya juga oke. Kemudian dia orientasinya nggak ada malahan. Gyroscope di sini dia hardware, nice. Kemudian proximity dia hardware, nice. Kita lihat sound sensor ada, temperatur sensor nggak ada, pressure sensor nggak ada ya guys. Orientasinya nggak ada, saya nggak tahu akan pengaruh nggak ke performance dari Google Map-nya dan lain sebagainya. Kita coba juga waktu video review ya guys, kita bahas. Terus kita mau lihat multitouch testernya, kita mau pastikan terlebih dahulu multitouch-nya. Di sini 9 multitouch atau paling nggak 10 multitouch. Ini mungkin saya kurang pas posisi tangannya, tapi biasanya genap ya guys, jadi di 10 ya. Terus untuk kita pastikan lagi secara dev check, untuk memastikan ulang sekali lagi secara hardware, benar nih Xiaomi tipenya ini. Terus kita mau lihat secara hardware benar Qualcomm Snapdragon 680. Terus di sini benar 6 GB LPDDR4X. Terus kemudian di sini 128 GB ya guys untuk storage-nya. Terus kemudian di sini ada Bluetooth LE-nya iya. Kemudian USB host iya, berarti support OTG. Terus kemudian di sini ada fingerprint scanner-nya iya. Inframerahnya iya, NFC support iya, GPS iya ya guys. Jadi sudah anggapnya lumayan komplit lah guys. Terus untuk sistemnya kita bisa lihat Android 11 benar. Terus di sini Wi-Fi-nya sudah L1, jadi kalau kalian nonton Netflix kalian bisa nonton dengan resolusi tertinggi yaitu Full HD di HP ini ya guys. Untuk baterainya benar 5000 mAh, networknya benar, kameranya kita mau lihat di sini benar ya 12,5 megapiksel atau kalau dikali 4 itu di 50 megapiksel. Jadi kemungkinan bisa pixel binding atau misalnya interpolasi, saya juga kurang tahu nanti. Itu kita akan bahas nanti waktu di video review. Terus di sini juga kamera depannya 13 megapiksel ya guys, kamera depannya 13 megapiksel. Kemudian kita mau lihat secara kamera 2 API-nya. Nah, ini kamera 2 API-nya mungkin bagi kalian yang mau oprek-oprek, dia di level 3. Jadi dia bukan full, jadi masih ada keterbatasan. Terus tadi saya janji kepada kalian untuk liatin kepada kalian untuk setting refresh rate. Sebenarnya gampang banget, kalian tinggal search di setting. Kalian ketik aja refresh rate. Di sini nanti kalian bisa ganti ke 90 Hz. Nah, secara default dia tidak aktif. Jadi kalau kalian yang baru setting pertama kali Redmi Note 11, silakan aktifasi aja. Itu supaya kalian mendapatkan pengalaman penggunaan yang lebih smooth ketika gunakan HP ini ya guys. Kurang lebih seperti itu untuk spesifikasi dari Redmi Note 11. Nanti kita akan bahas lebih lengkapnya waktu tes gaming. Kemudian juga kita akan coba untuk lakukan reviewnya, bagaimana kelebihannya, kekurangannya, dan apakah kalian worth it atau tidak beli Redmi Note 11 ya guys. Dan jangan lupa di like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian nggak suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya ya guys. Oke guys, bye-bye.